Nah tadi Pak, kompetensi mana yang secara spesifik nih yang ingin diobservasi Pak? Yang sebetulnya ingin saya diobservasi kemampuan atau keterampilan ini sih Pak, saya itu pengennya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian saya bisa dapat kata kunci dari jawaban si coach saya. Kemudian dari situ saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Oke. Nah dari yang Bapak sebutkan tadi Pak, indikator mana nih yang dicapai pada coaching hari ini Pak? Indikator ya Pak ya. Indikator yang ingin saya capai ya Pak di kegiatan coaching pada hari ini itu yang tentunya saya itu pengen si coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu kan. Serta dia juga bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan-permasalahan yang yang dihadapi gitu ya, sehingga dengan coaching bersama saya coach saya bisa menemukan solusi yang terbaik menurut dia. Baik, ya bagus sekali Pak Faisal ya. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan lancar Pak ya. Baik Bapak. Oke, sementara saya amati dulu proses coaching Bapak dan nanti kita berbincang-bincang lagi Pak mengenai pasca daripada observasi yang Bapak lakukan kepada coachingnya. Oke, baik. Oke, sementara kita akhiri dulu Pak. Nanti kita berjumpa lagi. Oke, Siap. Terima kasih Bapak ya. Ya, mari Pak. Ya, Semoga silakan. saya lancar ya Pak. Amin, amin. Assalamualaikum Ibu Dede. Waalaikumsalam Pak Faisal. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dede? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali Bu Dede. Oke, baik Bu Dede, kita ketemu lagi ya hari ini. Rencana kita adalah menanyakan tentang coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu ya. Karena kemarin Ibu sudah janji dengan saya. Baik Bu Dede, sebelumnya saya ingin menanyakan yang ingin Ibu Dede harapkan atau tujuan dari pembicaraan pada hari ini apa ya Bu Dede? Saya ingin sedikit menginformasikan ya Pak hasil coaching kita minggu lalu Baik, dan ada betul. beberapa rencana tindak lanjut yang ingin Iya, betul. saya rencanakan gitu Pak. Oke, kira-kira bagaimana rencana Bu Dede yang ingin dilakukan? Berjalan lancar Bu? Alhamdulillah lancar Pak, walaupun tentunya ada sedikit kendala ya Pak ya saat kemarin saya melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Baik, kalau boleh saya tahu kendala yang Ibu hadapi saat kemarin melaksanakan hasil tindak lanjut dari coaching saya apa ya Bu? Oh, pada saat kegiatan diskusi Pak, masih banyak nih anak-anak yang mengandalkan teman gitu Pak. Jadi dia tidak aktif dalam kelompok, tidak aktif dalam pembelajaran, dia mengandalkan teman satu kelompoknya gitu Pak. Gitu. Jadi anak itu ini ya apa namanya masih belum aktif gitu ya dalam Iya. belajar yang sesuai dengan harapan Ibu. Gitu ya. Betul Pak. Nah, oke baik. Kalau begitu, kira-kira untuk mengatasi itu Ibu bagaimana? Kalau saya pada saat itu mendekati kelompok tersebut ya Pak, dan saya juga memberikan arahan tentang tugas dan peran dalam diskusi yang baik itu seperti apa. Oke. Dan kemudian saya memberikan tugas atau peran dan tanggung jawab kepada anak yang tidak aktif tersebut Pak. Tuh, baik. Jadi Ibu coba mendekatinya ya Bu ya, Iya. supaya mengingatkan bahwa dalam pembelajaran itu harus aktif gitu Iya. ya, sehingga tidak mengandalkan temannya begitu. Betul Pak. Oke, jadi dengan peran yang Ibu berikan. Oke, bagus sekali Bu. Tindakan yang Ibu coba lakukan ya. Lalu bagaimana Bu hasilnya dari tindakan itu? Hasilnya alhamdulillah ya Pak, anak yang saya beri tanggung jawab itu justru dia jadi lebih aktif dan antusias, mungkin karena dia memiliki peran ya Pak. Jadi dia jadi lebih aktif dan merasa tanggung jawab pada kelompoknya gitu Pak. Betul. Oke, itu menurut saya bagus sekali ya. Nah, kira-kira apa rencana kedepannya akan Ibu lakukan? Rencana yang saya akan lakukan yaitu ya Pak, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional Pak ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, agar kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi anak itu tumbuh dengan secara alami Pak. Jadi kan berkaitan dengan hasil yang kemarin tuh diskusinya masih kurang aktif. Jadi saya ingin
berdiskusi dengan kepala sekolah. Tentunya juga saya membutuhkan arahan dari rekan sejawat saya Pak gitu. Oke. Baik. Jadi orang yang apa namanya? Orang-orang yang akan Ibu libatkan itu di antaranya ada murid tadi ya Bu ya, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah juga ya Bu ya. Baik. Oke, menurut saya itu satu langkah yang baik ya, yang nanti harus Ibu coba lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin Pak. Oke. Minta doanya ya Pak ya. Siap, saya akan doakan dan saya akan dukung. Misalnya nanti juga akan saya coba Ibu chat ya, saya coba chat Ibu Iya. supaya ingin menanyakan perkembangan Iya. juga sambil kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Tentu, Pak. Oke, baik Bu Dede, terima kasih sekali atas coaching hari ini ya Bu ya dengan saya. Mudah-mudahan berjalan lancar seluruhnya ya Bu. Amin, amin, amin. Namun mohon maaf sekali Bu, saya tidak bisa berlama-lama dengan Ibu. Saya hanya bisa berdoa saja saat ini. Nanti sambil berjalan saya akan hubungi Ibu. Terima kasih untuk waktunya Pak hari ini ya Pak. Sama Ibu. Mari saya tidak bisa lama-lama pamit ya Bu ya. Sama-sama Pak. Mari, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bapak Isal. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah Pak ya, tadi Ya. sudah dilaksanakan ya mengenai coaching Bapak ya bersama Betul, Pak. Ibu Dede atau Bu Rohmatillah Iya. Pak ya. Nah tadi apa saja sih yang sudah dilakukan saat melakukan coaching terhadap indikator yang ingin Bapak capai gitu Pak? Oh iya, oke. Dari pertemuan semula ya Pak ya indikator. Baik saat percakapan saya tadi atau saat coaching tadi ya dengan Ibu Dede, itu saya sudah mencoba menerapkan ya Pak ya, menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan alur Tirta Pak. Sehingga dengan alur tersebut saya coba menggali gitu ya, bagaimana informasi yang saya dapatkan dari coach saya, kemudian apa sih yang ingin dia cari solusi dan saya bisa mungkin mengarahkan atau membantunya mencarikan solusinya. Oke, bagus sekali Pak ya, Bapak sebagai coach yang luar biasa ya. Nah tadi saya juga mengamati itu pada saat Bapak melakukan coaching itu terlihat sekali ya alur tirtanya sudah dilakukan secara teratur gitu ya. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian coach juga mampu menyusun pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif gitu ya. Kemudian bentuk pertanyaannya juga merupakan pertanyaan yang terbuka dan berbobot sekali gitu Pak ya. Iya Pak. Kemudian selama melakukan coaching juga Bapak terlihat menunjukkan passion kepada coachingnya itu dengan kemampuan yang menemukan kata kunci Pak dari setiap jawaban coach dan selalu berusaha menghindari penggunaan pertanyaan atau pernyataan yang menjudgementnya gitu Pak. Bagus sekali Pak. Nah selanjutnya Pak, bagaimana nih pendapat Bapak mendengar ini Pak? Oke, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas pengamatannya atau penilaian yang Bapak berikan tadi ya. Sebenarnya saya sendiri tidak merasa seperti itu ya Pak, tapi terima kasih tidak apa-apa. Iya. Terus saya sih ya alhamdulillah ya Pak ya. Pengamatan yang sudah Bapak tadi berikan itu insya Allah akan membuat motivasi ya kepada saya gitu kan untuk berusaha terus gitu ya meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik itu Pak. Baik ya. Iya, Pak. Nah selanjutnya Pak, berdasarkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi ya, menurut Pak Faisal nih kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Bapak nih setelah melakukan coaching Pak? Baik, kalau ditanya kompetensi lain yang akan ingin saya kembangkan ya Pak ya, di sini sih berdasarkan hasil coaching yang tadi saya lakukan ya Pak ya, saya sih kayaknya ingin meningkatkan kompetensi keterampilan dalam memberikan pertanyaan yang terbuka Pak, gitu kan, tentunya dan berbobot juga gitu kan untuk coaching saya. Dari mana saya dapatkannya? Dari hasil menemukan kata kunci dari jawaban coaching saya. Bagus sekali Pak ya. Sepertinya untuk pasca coaching kali ini saya cukupkan sekian Pak. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya Siap. untuk murid kita ya. Betul Oke. sekali Bapak. Sekali lagi selamat Pak Faisal. Siap Terima Bapak. kasih. Ya. Terima kasih juga Enggak, sudah saya- mengobservasi. Ya, saya pamit duluan Pak ya. Siap, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
coaching hari ini yang akan saya kembangkan adalah tentang present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan terbuka atau berbobot kepada coaching, Bu. Oh iya. Lalu kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi dari ketiga kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan menitik beratkan kepada mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oh, bagus sekali Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu indikator apa nih yang ingin Bapak capai pada coaching hari ini? Saya ingin saya menemukan solusi, Bu, ya, dari permasalahan yang dihadapi serta menemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya, Bu. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak ingin mengembangkan agar coach Bapak dapat menemukan masalahnya dengan langkahnya sendiri ya Pak ya? Betul, Ibu. Oke, baik. Semoga coaching Bapak hari ini berjalan lancar ya Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi ya Pak? Siap, Ibu. Siap, ya. Semangat Pak! Siap. Oke. Assalamualaikum, Bapak Isal. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Cecep. Bagaimana juga kabar Pak Cecep? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu lagi, Pak Isal, ya. Iya Bapak. Iya. Ini Pak, kemarin kan Bapak mau apa namanya melaporkan hasil daripada pertemuan Bapak yang 1 pekan itu, Pak. Saya kan penasaran tuh hasilnya, ya. Kayak apa tuh perkiraan hasilnya tuh, Pak? Oke, untuk hasilnya, alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah menerapkan beberapa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran diferensiasi Pak. Seperti itu. Kemarin kan tentang pembelajaran efektif ya Pak ya, dan Bapak sudah melakukannya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kemudian apa namanya, Bapak Isal ini sudah pernah melakukan langkah apa saja nih untuk membuat pembelajaran Bapak untuk pembelajaran efektif ini, Pak? Ya, sebelumnya saya sudah membuat presentasi Pak, dan mungkin beberapa video ya Pak ya, dan juga saya pernah melakukan apa namanya satu pertemuan itu full dengan kegiatan praktik Pak, seperti itu. Oke, jadi dengan cara seperti itu ya, Bapak Isal sudah mendapatkan hasil yang diinginkan, Pak? Sedikit sih Pak ya, ya sekitar 75%-an Pak dari pembelajaran yang saya lakukan itu saya lihat lebih efektif lah. Nah, selain menggunakan metode tadi, Pak, ya, apakah Bapak Isal pernah melakukan hal yang lainnya gitu? Saya itu biasanya karena kebetulan jam saya kan sebentar ya Pak ya, nggak bisa lama. Nah saya biasanya membuat video-video pembahasan dari semua materi yang saya ajarkan Pak, dan saya biasa letakkan di LMS sekolah Pak. Bagus sekali itu Pak ya. Sepertinya langkah pertama yang akan Bapak lakukan ini nih, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, dengan memasukkan tugas-tugas ke LMS Pak ya. Itu bagus sekali Pak ya. Adakah ide lain Pak yang bisa Bapak lakukan untuk selalu merencanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi Pak? Saya mungkin ya kalau pengen lebih efektif lagi, karena di situ durasi saya pendek dan saya sudah simpannya di LMS, paling saya menggunakan pembelajaran berbasis project Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Oke, sekarang kira-kira Pak, target daripada selesainya rancangan yang Bapak buat ini kapan nih Pak nih? Kalau target nanti mungkin saya akan sesuaikan ya Pak ya, dengan materi atau konten yang mau akan saya sampaikan. Nah, karena di sini konten yang akan saya sampaikan tuh isinya praktek Pak. Gitu. Mungkin saya harus bikin video-video ya. Kemudian nanti saya buat apa namanya refleksi gitu dari video yang saya buat. Apakah dipahami atau tidak sama anak? Bagus sekali Pak ya. Nah, untuk melakukan itu, kira-kira siapa saja sih yang terlibat Yang terlibat dalam ya Pak ya? pembuatan? Iya. Nah, karena itu pembuatan video
Pak. Siap, Terima siap. kasih Pak Faisal ya atas Siap. kebersamaannya. Mohon izin ya Pak, nanti kalau saya chat Bapak lagi, Siap. minta di coaching. Iya siap Pak, iya siap. Itu saja Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak, kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Dede ya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Cece. Baik Ibu ya. Bagaimana tadi observasi coaching yang dilakukan kepada Pak Faisal? Alhamdulillah Bu lancar ya semuanya. Saya melakukan percakapan sudah menggunakan alur tirta Bu, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coach saya yaitu Pak Faisal, menceritakan informasi yang ingin disampaikan dan menemukan solusinya Bu. Baik Pak. Nah setelah saya mengamati apa ya, memang sudah terlihat alur tirtanya dilakukan secara teratur. Namun tadi sedikit koreksi dari saya ya, Bapak melewatkan tujuan utama di awal percakapan ya Pak ya. Oh iya baik Bu ya siap. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya. Itu yang saya lihat juga, coach itu mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif Pak. Ya. Untuk pertanyaan juga sudah merupakan pertanyaan terbuka dan berbobot. Dan Siap. alhamdulillah selama melakukan coaching, coach juga telah mengkompresinya kepada coachingnya, terlihat dengan mampu menemukan kata kunci dari setiap jawaban coaching. Baik. Dan Bapak sudah menghindari penggunaan pertanyaan yang memberikan judgement atau melabeli coaching Pak. Iya terima kasih Bu. Sekarang bagaimana nih pendapat Bapak mendengarkan ini? Ya alhamdulillah Bu ya atas penguatan dari Ibu. Nanti akan saya perbaiki ya mengenai tujuannya tadi, dan pengamatan yang telah Ibu berikan merupakan motivasi kepada saya Bu ya, supaya saya terus menguatkan keterampilan saya melakukan coaching yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu. Nah, berdasarkan hasil coaching yang barusan yang telah dilakukan, menurut Pak Cecep, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Cecep setelah melakukan coaching? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang keterampilan memberikan pertanyaan terbuka Bu dan berbobot berdasarkan kata kunci atas jawaban dari coach tadi Bu. Baik Pak, nah untuk kedepannya Bapak lebih memperhatikan alurnya lagi agar tidak lupa tersampaikan ya Pak sesuai alur ceritanya. Baik Ibu. Dan juga Bapak terus berlatih agar keterampilan coaching Bapak lebih baik dan meningkat lagi ya Pak. Baik Bu, terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih Pak untuk Ya. percakapan hari ini. Ya. Semoga untuk kedepannya Bapak dapat meng-coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Cukup sampai di sini ya Pak percakapan kita. Baik. Nanti bertemu lagi ya Ya, Pak. siap. Saya Mangga. pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam Bu Dede. Gimana nih kabarnya Pak Cece? Alhamdulillah baik Bu Dede. Bu Dede sendiri gimana sehat? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya nih kita Pak Cece. Cuma kali ini kita ketemu secara tatap muka ya Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, tujuan pembicaraan kita yang ingin diharapkan oleh Pak Cece apa ya? Ini Bu ya, kemarin kan saya sudah melaksanakan PR saya nih mengenai pembicaraan saya untuk membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid Bu. Oh iya, berarti ini menindaklanjuti dari rencana Pak Cecep yang minggu lalu ya? Iya Bu. Bagaimana tuh Pak? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu lancar ya secara umum, namun masih ada saja yang menjadi apa namanya itu sedikit gitu kendala gitu Bu. Baik Pak, namanya rencana tentunya pasti ada kendala ya Pak. Nah, Iya Bu. kendala yang Bapak hadapi itu apa ya Pak? Ini Bu mengenai murid kami atau murid saya dalam membuat kesepakatan kelas itu masih saja mereka menggunakan kalimat yang negatif Bu dalam membuat apa namanya kesepakatan kelas itu Bu.
mengantisipasi hal tersebut, yang saya lakukan adalah saya menjelaskan kepada murid saya bagaimana membuat kalimat yang positif untuk dicantumkan dalam kesepakatan kelas itu, Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Lalu bagaimana Pak hasilnya? Hasilnya pada saat diskusi murid-murid merasa antusias dan sangat senang. Oh iya. Nah, setelah itu berarti kan Bapak sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid ya Pak. Nah, Iya, Bu. sekarang bagaimana Bapak menindaklanjutinya dari kesepakatan kelas yang telah Bapak buat tersebut? Untuk menindaklanjutinya, untuk sementara saya membuat kesepakatan itu dan saya informasikan melalui WA grup, Bu. Dan nanti akan saya tindak lanjuti dengan membuat papan pengumuman seperti ya papan pengumuman informasi, nanti akan ditempelkan di dinding tempat praktik kami, Bu. Oh iya. Jadi setelah Bapak membuat pengumuman melalui WA Group, rencananya Bapak akan membuat papan informasi ya Pak? Betul.